Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi kita di materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya sudah kita pelajari. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk materi sebagai berikut. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah masuk dalam bab 10, yaitu ayo meneladani kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ya alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Ya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan ya dapat satu, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar sebagai implementasi pemahaman kisah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian pokok bahasan kita pada materi kali ini ya, di dalam ayo meneladani kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 3 pokok bahasan. Nah, yang pertama adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Oke, nah kita memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu kisah kelahiran Nabi Muhammad ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah ya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, atau yang kita kenal ya biasanya dengan sebutan tahun gajah. Nah, kenapa kok tahun gajah? Ya, seperti yang materi sudah kita bahas sebelumnya. Ya, bahwasanya ya pada tahun itu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, terjadi peristiwa yang mana peristiwa itu adalah penyerangan kota Mekah atau ya penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha ya, Raja Abraha, seorang raja yang akan menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajah. Maka dari itu disebutlah tahun gajah ya, seperti di surah Al-Fil yang sudah kita pelajari bersama. Oke, beliau diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan nama Muhammad ya. Jadi yang berikan nama itu adalah kakeknya, yaitu yang bernama Abdul Muthalib dengan nama Muhammad tadi. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun silsilahnya ya sebagai berikut. Nah, ini adalah silsilah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi silsilah dari Nabi Ibrahim sampai ya ke Nabi Muhammad ya. Di Nabi Ibrahim, kemudian Adnan, Ma'ad ya, Nizar,
Mudor, Ilyas, ya, sampai ke Abdullah, ya, ayah Nabi Muhammad, kemudian ke Nabi Muhammad. Itu adalah silsilahnya, ya, bisa kalian lihat semuanya. Ya, ini adalah silsilah urutannya, ya, dari Nabi Ibrahim. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal ketika ibunya, ya, Aminah binti Wahab, ya, itu mengandung 2 bulan, ya. Jadi di saat usia Rasulullah di dalam perut itu 2 bulan, ayahnya sudah meninggalkan keluarganya, ya, meninggalkan Rasulullah, ya. Jadi saat usia Rasulullah 2 bulan dalam perut, ya, belum lahir di dunia, sudah ditinggalkan oleh ayahnya, ya. Rasulullah sudah menjadi yatim, ya. Kemudian setelah lahir Nabi Muhammad SAW diasuh dan disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'di yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib, ya, atau dikenal dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah. Nah, kurang lebih 5 tahun, ya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibu angkatnya yang tinggal tidak jauh dari kota Mekah, ya, itu tadi, ya, Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah, ya, namanya, yang mengasuh, ya, dan menyusui Nabi Muhammad SAW. Nah, suasana yang sejuk, bersih, dan kondisi yang belum dikotori dengan penyakit-penyakit dan budaya-budaya dari kota menjadikan Nabi Muhammad SAW tumbuh dengan baik, sehat, bersih, dan sempurna. Tutur katanya yang murni dan fasih serta pemikirannya yang cerdas telah menjadikan Nabi Muhammad seorang anak yang berwibawa. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika kecil menjadi penggembala kambing. Saat Rasulullah kecil berarti adalah seorang penggembala kambing. Nah, beliau keluar atau berangkat pagi dan pulangnya sore hari. Beliau dilatih langsung oleh Allah, ya. Jadi Allah langsung melatih Rasulullah yang menjadi orang yang mandiri secara ekonomi dan dididik menjadi pemimpin. Keberadaannya menjadi berkah bagi keluarga Halimah Sa'diyah, ya, yaitu semakin bertambah ternaknya dengan pesat, ya. Jadi adanya Rasulullah, ya, di keluarganya itu tadi Halimah itu menjadi berkah bagi semuanya keluarga, ya. Itu tambahnya ternaknya, hewan ternaknya itu kambingnya, ya, semakin banyak, ya, bertambah semakin banyak. Oke. Kemudian suatu saat terjadi peristiwa pembelahan dada oleh 2 malaikat untuk membersihkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-temannya yang mengetahui hal itu, ya, jadi ketika melihat ada 2 orang tadi, ya, malaikat, langsung kemudian memberitahu kepada Halimah bahwa Nabi Muhammad dibawa orang yang tidak dikenal. Ya, teman-temannya tadi memberitahu Halimah, ya, ibu angkat Rasulullah. Karena Halimah takut, ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian beliau dikembalikan lagi kepada ibunya, ya, dikembalikan kepada Aminah setelah genap berusia 5 tahun. Nah, ini pada waktu Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Jadi, nah, ketika Rasulullah di usia 6 tahun, kalau saat ini kelas 1 SD, ya, kalau untuk saat ini adalah kelas 1 SD, itu Rasulullah SAW sudah tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu, sudah menjadi yatim piatu. Nah, jadi Rasulullah sudah sebatang kara, ya, di usia 6
tahun. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Ketika di bawah asuhan kakeknya, Nabi Muhammad sering diajak oleh kakeknya mengikuti pertemuan-pertemuan dengan para pembesar kota Mekah. Usia Nabi pada saat itu belum genap 8 tahun, ya, tapi pengalaman ini menjadikan Nabi Muhammad ya memiliki jiwa kepemimpinan, ya, kerjasama dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian setelah kakeknya meninggal, ya, beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Nabi, ya, yang sangat mencintai Rasulullah, ya, kepada beliau melebihi, ya. Jadi cinta Abu Thalib ini, ya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri, ya. Beliau termasuk orang yang tidak berpunya, ya. Jadi Abu Thalib ini termasuk orang yang tidak berpunya, ya, bisa dibilang ya miskin. Nah, maka Nabi Muhammad pun dengan giat dan ikhlas membantu pamannya itu tadi, ya, untuk mencari penghidupan. Kadang Nabi Muhammad ya menemani pamannya, ya, Abu Thalib, ya. Jadi menemani Abu Thalib tadi berdagang ke negeri Syam. Beliau juga pernah mengembalakan kambing keluarganya dan orang-orang Mekah yang menitipkan kambingnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pengalaman ini menjadikan beliau memiliki jiwa keuletan, kesabaran, dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain, dan juga memberikan keterampilan dalam melakukan tindakan. Kemudian di usia 18 tahun, ya, kali pertama, ya, Rasulullah berdagang berdagang ke negeri Syam, ya, bersama pamannya, ya. Saat itulah beliau bertemu dengan seorang pendeta Muhira yang melihat tanda kenabian Rasulullah SAW. Muhira memberi nasihat kepada Abu Thalib, ya, pamannya tadi, agar tidak pergi jauh ke negeri Syam. Karena kenapa? Dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti beliau, ya, menyakiti Nabi, ya, menyakiti Nabi Muhammad, ya, sekiranya melihat tanda tersebut, dan memerintahkan pamannya untuk, ya, kembali ke Mekah, ya. Jadi pendeta tadi, ya, menyarankan agar pamannya untuk mengajak kembali Rasulullah atau Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Akhirnya Abu Thalib mengikuti nasihat, ya, pendeta tersebut dan kembali ke Mekah. Nah, adapun sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sejak masa kanak-kanak, ya, sejak masa Rasulullah masih kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, ya, adalah anak yang penyabar. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad seorang anak yang jujur. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad tekun dalam belajar dan bekerja. Keempat, Nabi Muhammad selalu membantu orang lain yang kesusahan. Yang kelima, Nabi Muhammad mudah bergaul kepada siapapun. Dan yang keenam, Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Nah, kita masuk pokok bahasan yang kedua, ya. Jadi pokok bahasan yang kedua yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah menjadi awal tahun kalender Islam, ya, dan diperingati hingga sekarang. Nah, sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW
telah berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya di kota Mekah. Itu Rasulullah ya berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan dengan terang-terangan. Setelah bersembunyi-sembunyi kemudian dilakukan dengan terang-terangan. Kaum kafir Quraisy ini ya, yang sejak semula memusuhi Nabi Muhammad, semakin gencar ya melakukan desakan. Ketika Nabi membutuhkan dukungan, pada saat itu pula kesedihan datang. Ya, jadi sang istri ini ya, Siti Khadijah wafat ya, yang meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Siti Khadijah meninggal. Padahal ya, Siti Khadijah ini merupakan ya istri yang menjadi salah satu motivator bagi Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Nah, setelah Khadijah, paman Nabi Abu Thalib juga meninggal dunia ya. Semasa hidup Abu Thalib lah yang menjadi pembela Nabi Muhammad dari kebangkitan kafir Quraisy. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum Quraisy semakin ya semena-mena. Ya, pada masa-masa yang disebut sebagai tahun duka cita itu ya, jadi terjadilah peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj pada tahun 27 Rajab. Nah, sekitar tahun 621 Masehi, pada saat itu turunlah perintah ya sholat 5 waktu yang sudah kita lakukan saat ini ya. Sholat 5 waktu itu perintahnya ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Nah, setelah peristiwa itu Nabi kembali melanjutkan dakwahnya di Mekah ya. Pengalaman yang luar biasa yang itu diceritakan pada pengikutnya. Namun kabar itu ternyata membuat kaum kafir Quraisy semakin menekan ya, menuduh ya bahwasanya Nabi Muhammad adalah pembohong ya. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu hanyalah berdusta, hanya omong kosong ya. Mereka tidak percaya kafir Quraisy ya. Pada 621 Masehi itu pula ya, datanglah sejumlah orang dari Madinah ya menemui Nabi di Bukit Aqabah. Mereka memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bai'at ya Aqabah 1. Nah, tahun berikutnya atau 622 Masehi, datanglah 73 orang dari Madinah ke Mekah. Mereka suku Aus dan Khazraj ya, yang semula ingin berhaji. Mereka kemudian menemui Nabi dan mengajak hijrah ya ke Madinah. Mereka siap membela dan melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya di Mekah. Peristiwa ini dikenal dengan Bai'at ya Aqabah 2. Ya. Kondisi kaum muslimin di kota Mekah juga semakin desak setelah kaum kafir Quraisy melakukan boikot kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pengikut Nabi Muhammad. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy ya, Nabi Muhammad atas perintah Allah memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah ya. Namun sebelumnya Nabi telah memerintahkan kaum mukminin agar hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat pun segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihalangi oleh kelompok kafir Quraisy. Nah, kita masuk ke pembahasan ya, pokok pembahasan yang ketiga, yaitu kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini lahir sekitar 13 Rajab ya. Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang pemeluk agama Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad. Menurut Islam
Sunni, ya, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin, ya. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu dari Nabi Muhammad, ya, dan setelah menikah dengan Fatimah, ya, ia menjadi menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Ali bin Abi Thalib, ya, bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, ya. Ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Saudara-saudaranya adalah Thalib, Ukail, Ja'far, dan Ummu Hani. Sejak kecil Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian, kesederhanaannya, ya, kerendahan hati, ya, ketenangannya dan kecerdasannya yang bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang sangat luas membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat yang lain, ya. Dari segi agama, ya, Ali bin Abi Thalib adalah seorang ahli agama yang faqih di samping ahli sastra yang terkenal antara lain lewat bukunya Nahjul Balaghah, ya. Adapun contoh sifat yang dapat diteladani dari Ali bin Abi Thalib yaitu sebagai berikut: bersikap tawadhu, ya, walaupun memiliki jabatan. Kemudian pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya, dan yang terakhir senantiasa mengingatkan sama terhadap kebaikan. Nah, itulah ya materi pada pertemuan kali ini yang sudah kita bahas. Ya, silakan ya anak-anak semuanya dipelajari lagi, ya. Tadi sudah kita bahas ada 3 pokok pembahasan kita, ya, yang sudah kita bahas. Silakan diperhatikan, ya, dilihat videonya, kemudian dipelajari bersama-sama. Ya, mungkin cukup dari Ustadz untuk materi kali ini, ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.